Aku rasa dia benar sekali. Kita harus melihat rekaman CCTV-nya. Bahkan meskipun kita tidak melihat Sherlyn, kita bisa tahu apa yang terjadi pada Karen saat itu. Sherlyn, kau siap pergi? Oh, aku lupa tasku. Aku ambil dulu. Kau kelihatan bahagia di foto ini, hah? Dan seluruh keluarga Lutra juga terlihat bahagia, hah? Jadi, apa yang terjadi sekarang? Aku akan mengakhiri kebahagiaanmu. Karen terpilih di tim kriket India, tapi sekarang dia akan dikeluarkan dari tim nasional. Kau mau kemana lagi, Karen? Kau kira kau akan bermain untuk India? Lupakan semua, Karen. Kau tidak akan kemana-mana. Kau akan mendekam di dalam penjara. Karen Lutra. Karirmu sudah tamat. Ya, ya. Iya, sayang. Kenapa lama sekali angkatnya? Ini penting. Sayang, aku sedang merayakan. Tapi, kenapa kau tidak ramah padaku? Hah? Kau merusak suasana hatiku. Aku tidak peduli dengan suasana hatimu. Kau tahu apa yang terjadi di rumah keluarga Lutra? Ceritakan. Prita menceritakan semuanya tentangku. Apa? Ya. Dia juga memberitahu kalau aku di pesta klub itu bersama kekasihku. Keluarga Lutra akan memeriksa rekaman CCTV. Aku harus ikut dengan mereka. Baiklah, baiklah sayang. Katakan apa yang kau katakan pada mereka. Saat Prita menuduhmu punya hubungan gelap dengan orang lain. Apa kau berusaha meyakinkan mereka itu tidak benar? Hah? Aku berusaha, tapi... Apa maksudmu ini? Kau tidak berguna. Kau payah sekali. Kau tidak bisa pura-pura tidak bersalah. Kau tidak bisa berakting. Apa harus kau ajari kau berpura-pura? Kau bisa membuat kita dalam masalah. Kau serius? Jadi ini salahku? Maaf ya, tapi ini semua salahmu. Siapa yang menyuruhmu memasukkan obat terlarang ke kantong Karen? Siapa? Mereka akan cari kebenarannya. Hei! Diam! Diam saja kau. Aku sudah melakukan hal yang luar biasa. Kau tidak bisa salahkan aku. Aku selalu berhasil melakukan sesuatu, tapi kau masih saja menyalahkanku. Hah? Aku mengajakmu belanja supaya kau bisa meyakinkan mereka. Tapi apa yang kau lakukan? Kau diam saja. Bagaimana kau bisa salahkan aku? Kau ini kurang pintar dan kau tidak bisa berpikir. Prithvi, kalau aku tidak membantumu, kau tidak akan bisa melakukan apapun. Bagaimana bisa kau bilang aku payah dan tidak pintar? Harusnya kau terima kasih. Aku memberitahumu, tapi kau malah memarahiku. Kau keterlaluan. Kau tidak berguna. Diam! Diamlah sekarang. Jangan bicara lagi. Kau mengerti? Kau pikir kau siapa? Hah? Jadi maksudmu kau lakukan itu semua untukku? Maaf ya, tapi kau lakukan itu semua untuk dirimu sendiri. Semua itu karena tidak ada pilihan. Bagaimana bisa kau salahkan aku? Kita ada dalam masalah ini karenamu. Aku menjalankan bagianku. Semuanya berjalan lancar. Tapi keluarga Lutra, bukankah kau yang harus tangani mereka? Tapi kau mengacaukannya. Ini salahmu. Jadi jangan salahkan aku. Maaf ya, mulai sekarang kau jangan salahkan aku lagi. Hah, begitu? Yang kulakukan selalu salah dan kau benar. Baik, mulai sekarang kau lakukan semuanya sendiri. Dan jangan mengajak aku, mengerti? Kenapa kau tidak diam saja? Kau tidak mengerti. Kau sama sekali tidak mengerti. Jangan merusak barang-barang. Baik, dengar, gunakan otakmu. Hapuslah rekaman CCTV itu sekarang. Dengar, jangan bicara satu kata pun lagi. Lakukan kataku. Kau pergilah. Mereka pasti sudah menunggumu. Datangi mereka. Aku tidak mau. Aku tidak akan pergi kecuali kau katakan rencanamu. Butuh waktu berapa lama lagi, Sherlyn? Maksudku kalau aku jadi dia, aku pasti sudah selesai mengambil tasnya. Dia pasti sedang menelpon seseorang. Ada keadaan darurat. Wah,
Kau tahu semuanya ya? Katakan, siapa yang Sherlyn telepon? Aku tidak perlu bilang siapa dia. Orang pintar pasti mengerti. Sudahlah, Sristi. Kau tidak perlu berdebat dengannya. Kita akan pergi ke klub. Rekaman CCTV itu pasti akan mengungkap kebenarannya. Ibu di rumah saja. Ibu kan kurang sehat. Ibu harus istirahat. Nanti kami akan mengabari ibu dari sana. Kritika, kau di rumah saja menemani ibu ya. Mau kan? Baiklah. Ya. Ayah tetap di sini, kita akan tahu kebenarannya. Samir, kau bersama ibu dan nenek akan kuhubungi jika diperlukan. Aku akan kirim nomor seseorang padamu, hubungi dia. Nomor siapa, Risab? Nomor pengacara, hubungi dia dan ceritakan padanya semua detailnya. Kau mengerti? Baiklah. Aku akan periksa Sherlyn. Kak Karina, kau di sini. Biar ku panggil Sherlyn ya. Dengar, Sherlyn. Akan kuberitahu kau harus apa. Kau jangan biarkan keluarga Lutra pergi. Pastikan mereka tidak buru-buru meninggalkan rumah. Hah? Akan kupikirkan cara menghapus rekaman CCTV-nya. Kau mengerti? Aku tidak bisa lama-lama. Mereka menungguku. Waktu kita tidak banyak. Sherlyn? Iya. Apa kau bicara dengan seseorang? Tidak. Tapi aku dengar kau bilang bahwa waktumu tidak banyak. Apa maksudnya kau bilang begitu? Oh, aku... Dengar Sherlyn, kau sebentar lagi akan menjadi menantuku. Aku tidak mau ada kesalahpahaman di antara kita yang bisa mengakhiri hubungan kita. Kak Karina tadinya mau kesini memanggilmu, tapi aku mencegah dia. Aku kesini supaya kita bisa punya kesempatan bicara. Kita sedang membahas penangkapan Karan. Saat Prita mendadak membuat kita syok dengan mengatakan kau punya hubungan gelap. Jadi bagaimana? Katakan yang sebenarnya. Aku tidak akan marah padamu. Apa kau menyukai orang lain, Sherlyn? Apa Kak Karina dan ibumu memaksamu menikah dengan Rishab? Sherlyn, kalau itu masalahnya, aku tidak akan marah. Malah sebaliknya, aku akan berusaha membantumu. Apa yang sebenarnya? Katakan. Aku janji akan membantumu, Sherlyn. Tidak, Bi. Sama sekali bukan itu. Aku tidak tahu kenapa Prita begitu membenci aku. Akhirnya dia berhasil membuat semua curiga padaku. Prita tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia tidak bohong, Sherlyn. Mungkin saja kau tidak punya hubungan gelap dengan siapapun. Dan ini semua hanya kebetulan. Mungkin saja ini hanya kesalahpahaman. Jadi, kau tenang saja ya. Semua akan baik-baik saja. Aku rasa Bibi benar. Begini, aku tidak bicara dengan siapapun. Aku bicara pada diriku sendiri. Kita tidak punya banyak waktu. Aku harus temukan tasku dan langsung pergi. Itu saja. Kau ada-ada saja. Kau mulai bicara pada diri sendiri meskipun belum menikah. Kita pergi sekarang? Iya. Oh, tasku. Ambillah. Astaga. Ada apa? Kau tidak apa-apa, Nak? Hah? Tasku. Biar ku ambilkan, ya. Pelan-pelan. Baik. Bisa kita pergi sekarang? Kau baik-baik saja kan? Ayo. Orang-orang ini menatapku, seolah mereka yakin aku terbukti bersalah. Ingin sekali aku meluapkan amarah ke mereka. Tapi aku bisa apa? Aku harus berakting sesuai rencana. Aku harus pura-pura tidak bersalah dan tetap menghormati keluarga ini. Hey, Sherlyn, kau kenapa, Sherlyn? Sherlyn, kau tidak apa-apa kan? Sherlyn, buka matamu. Kau kenapa? Giris, cepat ambil minum.
Sherlyn, kau kenapa? Sherlyn? Pintar sekali dia berakting. Pelan-pelan. Sherlyn, kau tidak apa-apa kan? Aku minta maaf. Kalian semua jadi kena masalah karena aku. Prita sejak awal memang membenciku. Tapi hubungannya padaku membuat kita semua tertekan. Aku sungguh minta maaf. Kalian semua jadi begini. Sherlyn, di sini sama sekali tidak ada yang tertekan. Siapapun yang mencurigai sesuatu, dia pasti bisa percaya kalau kebenaran akan terungkap. Tapi Risa, aku tidak pernah bayangkan kalau hubungan kita bisa terpengaruh karena kurang rasa percaya. Kau bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam keluarga ini. Dan Karan dipenjara karenamu. Kau membuat keretakan antara Rizab dan Sherlyn. Kau itu memang pintar. Dan kau hebat sekali. Kau itu pintar sekali. Berencana jahat pada orang lain. Langkahmu licik sekali. Kau hancurkan hidup mereka dengan menebar rasa curiga. Lihat, sekarang pun Rizab bilang kalau dia tidak akan percaya perkataan Sherlyn lagi sebelum dia melihat rekaman CCTV. Ibu, Prita juga bisa terbukti benar. Setelah kita lihat CCTV, Prita tidak akan berusaha merusak hubungan Rizab dan juga Sherlyn. Dia curiga karena dia melihat Sherlyn bersama orang lain. Tidak apa-apa, Bu. Kita harus lihat rekaman itu. Setelah kita melihat rekaman itu, kita akan tahu siapa yang salah. Kau benar. Aku tidak terkejut dengan perkataanmu. Kau membela Prita. Sudah, cukup Sherlyn. Cukup. Kau tidak bisa menghina keluargaku seperti ini. Kau tinggal bilang saja kalau kau tidak mau ikut ke klub. Aku siap langsung membatalkan pernikahan ini. Rizab, kau sadar apa yang kau katakan itu? Apa? Karena kau percaya pada Prita atau karena hal lain? Oh tidak. Bagaimana kalau Risa menyatakan perasaannya di depan semuanya? Suamiku, apa maksudmu? Tolong katakan. Katakan, Rizab. Kenapa kau membatalkan pernikahanmu dengan Sherlyn? Kenapa? Kenapa begitu? Ayah benar. Aku bukan hanya mempercayaimu saja. Tapi aku juga sangat menghormatimu. Aku tahu kalau kau adalah orang yang jujur. Dan ayah, aku tidak bisa terima kalau Prita bersalah dalam hal ini. Bibi Sarla benar kalau Prita bilang dia melihat Sherlyn. Tapi itu bukan berarti kita harus percaya padanya. Itu saja. Bahkan, kalau ini hanya salah lihat saja, kita akan tahu kebenarannya di klub. Dan apa gunanya kita terus-menerus merendahkan Prita? Dia adalah teman. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghinanya di depanku. Sherlyn, kau pahami ini. Kita bisa jadi menikah ataupun bisa juga tidak. Tapi Prita adalah temanku. Dan dia akan selalu menjadi temanku. Aku akan menunggu di luar. Ayo. Di mana kamera CCTV-nya? Pertama, aku harus pastikan kamera CCTV-nya terpasang di sini. Aku akan menanyakan pelayannya. Tidak.
Aku tidak boleh ketahuan. Dan aku harus hati-hati di setiap saat. Permisi, di mana ruang pertemuannya? Belok ke kanan dari sebelah sana. Ruangan pertama di sebelah kiri. Oh tidak, orang itu terus bicara. Waktuku semakin sedikit. Aku harus bicara ke pelayan itu segera. Permisi, di mana ruangan CCTV-nya? Di mana ruangan tempat memonitor semua kameranya? Maaf, kau siapa? Aku dari kepolisian. Aku sedang menyelidiki kasus obat terlarang Karan Lutra yang mempengaruhi reputasi klubmu. Baik, Pak. Anda ke arah sana saja. Terima kasih. Astaga, dari ekspresi Rizab aku bisa pastikan dia ingin Prita terbukti benar. Rizab ingin pernikahan kita dibatalkan. Tapi Rizab, kau tidak tahu betapa pintarnya Punu. Dia bisa mengurus semuanya. Kau dan semua yang membela Prita akan lihat betapa malunya Prita. Tunggu dan lihat saja. Astaga, aku lupa. Aku harus pastikan kita sampai di sana selama mungkin. Aku harus bagaimana? Oh ya ampun, aku mau muntah. Rizab, hentikan mobilnya. Akan aku periksa. Tidak usah, biar aku saja yang periksa. Dengar ya, kau tidak usah berakting. Kau sama sekali tidak mau muntah kan? Kau hanya berusaha mengulur waktu untuk membohongi kami semua. Kau keterlaluan. Jaga bicaramu, Sristi. Belum ada bukti apapun tentangku. Kau tidak berhak bicara padaku seperti itu. Tinggal 10 menit lagi, maka kau akan terbukti bersalah. Aku akan peringatkan padamu sekali lagi ya. Begitu kebenaran terungkap, kau tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi padamu. Kau bisa hancur. Ayo. Tunggu. Kau pasti haus setelah pura-pura muntah, kan? Aku kebetulan bawa minum. Sebaiknya kau minum dulu. Ayo minum. Sherlyn, kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa. Sudah kutangani. Maksudku aku bisa saja melakukan yang lebih banyak. Tapi ini sudah kelamaan, jangan bawa waktu lagi. Sherlyn, minum ini. Kau tidak akan merasa pusing lagi setelah kau meminumnya. Ayo. Maaf, Pak. Siapa yang berwenang di sini? Aku, Pak. Polisi menggerebek tempat ini siang ini. Dan aku ingin memeriksa rekaman dari CCTV itu. Dan saat itu sedang ada pesta reuni. Aku harus memeriksa CCTV pesta itu dan membawanya untuk penyelidikan lebih lanjut. Kau mengerti? Sekarang cepatlah. Maaf, Pak. Aku tidak bisa melakukannya. Apa maksudmu dengan itu? Hah? Kau tahu aku siapa? Aku polisi. Sekarang lakukanlah perkataanku. Cepatlah. Baik, Pak. Tolong tunjukkan tanda pengenal Anda. Apa maksudmu? Sudah kubilang aku polisi. Kau tidak percaya padaku, ha? Dengarlah. Jangan kira aku petugas polisi biasa. Aku adalah perwira CBI berpangkat tinggi. Rekaman yang kuminta bukan untuk kasus biasa. Kau tahu ini kasus apa? Ini kasus obat terlarang. Lakukanlah perkataanku. Kalau tidak, kau akan kutangkap. Sekarang cepat lakukan. Pak, tolong tunjukkan saja tanda pengenal Anda. Akan kubantu Anda. Aku tidak bisa begitu saja percaya. Siapapun bisa berpura-pura jadi polisi. Tunjukkan tanda pengenal Anda, dan akan kubantu penyelidikan Anda. Dengar, ini peringatan terakhir untukmu.
Sekarang lakukan permintaanku. Aku ingin rekaman itu. Cepat. Sudah pasti dia bukan polisi. Dia pasti langsung menunjukkan tanda pengenalnya kalau dia polisi. Tolong tinggalkan ruangan ini. Hei, apa yang Anda lakukan? Hentikan. Apa yang Anda lakukan? Tolong berhenti. Lepaskan. Hentikan. Lepaskan aku. Keamanan. Akan kutahan kau. Keamanan. Buka pintunya. Keamanan. Ya, Ada yang kenapa? masuk ruangan dengan paksa. Di mana dia? Di mana? Itu di sana. Dobrak pintunya. Iya. Itu di sana. Hei, kau sedang apa? Kau siapa? Hah? Ayo, tangkap dia. keluar. Lepaskan. Ayo, keluar. Lepaskan aku. Wah, apa Ayo kau keluar. lari? Hah? Apa Lepas kepentingannya? keluar. Ayo keluar. Bawa dia keluar. Anda ini sedang beruntung karena sedang ada pesta. Kalau tidak, aku akan mengadukan Anda ke polisi. Sekarang aku tidak mau melihatmu lagi. Karena aku tidak mau ada keributan di sini. Sekarang pergi. Aku segera kembali, Ayah. Maaf, di mana manajernya? Di atas. Di atas ya? Terima kasih. Ayah, manajernya tidak di sini. Dia ada di atas. Akan kupanggilnya. Tunggu Iya, saja di silakan. sini. Permisi. Kak, kau tunggu di sini. Baiklah. Kau pasti akan menyesal, Prita. Aku tidak bersalah. Kenapa kau berbohong? Kenapa kau pura-pura? Tidak ada orang lain di sini. Lagi pula aku tidak akan memberimu penghargaan atas aktor terburuk. Aku tahu yang sebenarnya tentangmu. Manajernya bilang dia tidak punya izin untuk menunjukkan rekamannya. Kita perlu bicara dengan orang yang berwenang di ruangan CCTV. Baiklah. Di mana ya? Paman sedang terima telepon, jadi dia keluar. Aku akan... Kita harus selesaikan ini dulu, ayo. Iya, itu lebih baik. Ya ampun, kenapa ponsel Prithvi sibuk? Entah dia dapat kesempatan menghapus rekaman itu atau tidak. Shelin, kau sedang apa di sini? Ayo, semua sudah menunggumu. Hai, namaku Risab Lutra. Aku kakak dari Karan Lutra yang ditangkap atas tuduhan memiliki obat terlarang. Begini, kami semua percaya kalau Karan itu sudah dijebak. Ada yang memasukkan obat terlarang ke dalam kantongnya untuk bisa menjebaknya. Kami hanya perlu lihat rekaman CCTV-nya. Aku mohon. Aku mohon, Pak. Tolong tunjukkan rekamannya. Dengar Tuan Lutra, aku bisa mengerti. Aku tahu kenapa kau ingin melihat rekamannya, tapi kami tidak izinkan menunjukkan itu. Jadi, maaf, aku tidak bisa membantu. Rekaman itu tidak boleh dilihat. Pak, jangan katakan itu. Hidup seseorang tidak bersalah karena dipertaruhkan di sini. Dia tidak berbuat apapun, tapi dia tetap ditahan. Ini tidak adil. Putar saja rekaman itu untuk kami. Kami tidak perlu dibuatkan kopinya. Kami hanya ingin tahu kejadiannya. Hanya itu, Pak. Pak, aku tidak bisa biarkan orang meragukan kejujuranku. Aku mohon kepadamu. Tolong, Pak. Maafkan aku. Aku akan bicara ke manajemen klub ini. Kau tidak akan kena masalah. Kau tidak akan kehilangan pekerjaanmu. Tolonglah. Kami minta tolong padamu. Tunjukkan sekali saja. Aku mohon. Tolong tunjukkan pada kami sekali saja. Kami harus melihat rekaman CCTV itu. Aku Ini mohon. sangat Tolonglah. penting, Kami mohon Pak. padamu. Tolong. Maaf, tidak bisa. Maaf, Pak. Aku yakin kau juga punya keluarga perempuan, kan? Ya? Sristi. Tunggu sebentar. Kau tahu kan, Pak, betapa pentingnya
harga diri bagi seorang wanita itu. Karena itulah kami minta tolong untuk menunjukkan rekamannya. Tolonglah. Maaf, tapi aku tidak bisa melakukan hal itu. Kami mohon tolonglah. Rizab, Aku mau... ada apa ini? Ayah, dia tidak bisa menunjukkan rekamannya karena itu bertentangan dengan peraturan klub. Aku sudah minta tolong padanya, tapi dia tetap saja tidak mau. Tenanglah. Kita bisa melihatnya. Kita bisa lihat rekamannya. Tenang saja. Dengar Subas, tunjukkan rekaman yang ingin mereka lihat. Dia teman dari pemilik klub, Tuan Maheslutra. Berikan apapun yang mereka perlukan, ya? Terima kasih, Pak. Sebenarnya aku juga ingin memperlihatkan pada mereka. Kau ingin rekaman hari ini? Iya, Pak. Iya. Kemarilah. Aku minta padamu kau jangan macam-macam. Tidak akan kubiarkan kau kabur. Ayo sana. Cepat. Astaga, habislah aku. Sekarang kita akan tahu semuanya. Tentang Karan, Prita, dan Sherlyn. Kita akan tahu kebenarannya. Pak, tolong buka berkas untuk pintu masuknya. Kita bisa tahu siapa yang datang ke pesta itu. Saat itu tidak ada yang memakai topeng. Aku tidak bisa temukan berkasnya. Tunggu sebentar, coba aku lihat. Ya Tuhan, tolonglah aku. Aku janji, aku tidak akan melakukan keburukan lagi. Tolonglah Tuhan. Maaf, Pak. Kami tidak punya rekaman pesta itu. Oh, aku baru ingat. Maaf, karena pesta reuni itu tidak direkam di kamera. Saat itu ada pemadaman listrik di sisi sebelah kiri klub. Jadi kameranya mati. Apa maksud perkataanmu itu? Pak, tolong coba sekali lagi, Pak. Aku yakin ada di situ. Periksalah lagi. Maafkan aku tidak bisa banyak membantu. Tidak perlu minta maaf. Kau sudah berusaha sebisanya. Terima kasih. Rizab, ayo kita pergi. Tidak ada apapun di sini. Karina terus saja menelpon. Ayo. Baik, Ayah. Samir, telepon Rizab. Tanya di mana dia. Ini sudah lama. Harusnya dia sudah menelpon setidaknya sekali. Baik. Tanya apa dia sudah melihat rekamannya. Iya, Bibi. Astaga, kenapa Sherlyn tidak bersama mereka? Apa Sherlyn memang yang salah? Sayang, kau sudah lihat rekaman CCTV-nya? Apa kau bisa lihat orang yang memasukkan obat terlarang ke kantongnya Karan? Rizab, aku tanya padamu, katakan yang sebenarnya. Karena aku percaya apapun yang kau katakan. Kau lihat Sherlyn bersama pria lain? Apa tuduhan Prita benar? Tapi rekamannya... Hei kau, diamlah. Aku tidak bicara padamu. Katakan Rizab, kau menemukan bukti apa? Kami tidak bisa lihat rekamannya. Kamera CCTV sedang tidak berfungsi saat pesta reuni itu.
Saat itu listrik mati. Sudah kuduga Sherlyn tidak bersalah. Entah kenapa perempuan kelas bawah ini telah menuduh Sherlyn tanpa alasan. Kau pasti kesal karena usahamu gagal membuat hubungan keduanya retak. Aku tahu sejak awal. Kalian memang licik. Prita tidak mau Rishabh dan Sherlyn bertunangan. Karena itu, dia merencanakan semua ini. Keluarga kita sudah tidak sabar dengan pernikahan ini. Prita tidak mau melihat kita bahagia. Karena itu dia memainkan rencana ini. Bibi Karina, jangan ambil kesimpulan dulu. Karena kita belum lihat CCTV-nya. Dan kita tidak bisa dapat bukti tentang Sherlyn. Kalau rekaman CCTV itu ada, kau tidak akan bisa membelanya. Kau juga bisa salahkan Sherlyn. Karena tidak adanya rekaman itu. Kau memang penuh rencana. Kenapa tidak sekalian menuduh Sherlyn yang membuat manajernya menyembunyikan rekaman itu? Tapi Bibi, itu tidak mungkin. Aku sudah tahu. Meminta rekaman itu tidak mudah. Mereka tidak menunjukkannya. Kecuali diminta polisi. Kuberitahu kau ya. Perempuan macam Prita dan Sristi kurang pengetahuan. Itu wajar saja. Dan mereka itu tidak bisa ke klub ataupun pergi ke hotel. Jadi, mereka tahu peraturan dari tempat macam itu. Kenapa kalian berdua diam? Lagi-lagi kita membahas ini. Kau salah lagi. Pemilik klub itu adalah temanku. Kami dapat izin melihat rekaman. Tapi sayangnya, tidak ada rekamannya. Karena kameranya tidak berfungsi. Benar sekali. Karena rekaman itu tidak ada, berarti hanya kesaksian mereka yang kita bisa percayai. Dan dengan itulah kita mengambil keputusan. Ini keputusanku. Prita bertanggung jawab atas ditangkapnya Karan. Kalau dia tidak meminta Karan datang ke klub, dia tidak akan ada di sana dan dia akan terhindar dari semua masalah. Bertemanlah dengan orang yang berstatus sosial sama seperti kita. Cepat telepon, buat alasan ke mereka. Katakan kau akan kembali dalam 2 menit, lalu datang ke beranda. Astaga, aku harus cepat. Kenapa Puno memintaku menelponnya? Permisi, aku mau ke belakang sebentar. Aduh, ya ampun. Prithvi bisa membuatku kena masalah suatu saat. Aku bisa kehilangan drama ini. Status mereka tidak setingkat dengan kita. Aku tahu itu. Entah bagaimana Prita bisa menjadi seorang dokter. Orang yang menjadi dokter harus pintar. Dan dia tidak punya. Cukup, Bibi. Kau tidak bisa. Karina lebih tua darimu. Dia itu bibimu. Jangan lupa itu. Dan Prita, aku tahu niatmu baik. Aku tahu kau tidak mau Karan berada di penjara. Tapi Prita, sekarang pun orang merasa kau tidak mau Rishabh dan Sherlyn menikah karena suatu sebab. Ya, Bibi Karina. Aku tidak tahu Rishabh dan Sherlyn menikah. Karena Sherlyn tidak layak mendapatkan seseorang seperti Rishabh. Iya, sayang. Iya, ada apa? Aku ada di beranda. Kau tahu, semua sedang memarahi Prita. Sayang sekali aku melewatkan itu. Tapi tidak apa-apa. Aku bangga sekali padamu. Tentu saja aku bisa. Aku yang terbaik. Aku bisa membuat sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Dengar saya. Usaha pertamaku tidak berhasil. Tim keamanan mengusirku keluar klub. Tapi aku tidak bereaksi saat itu. Aku sama sekali tidak mau dicurigai. Tapi aku tidak menyerah setelah memutar otak. Aku berhasil menyusup keamanan klub dan berhasil mendapatkan rekaman CCTV itu. Aku ini luar biasa, kan? Dengar sayang, aku mempunyai rekaman seluruh pesta itu. Dan hanya aku yang bisa memakai rekaman ini. Iya. Tapi bagaimana kau melakukannya? Petugas keamanan itu akhirnya menyerah. Dia bilang dia tidak bisa membantu. Paman Mahes bahkan bicara pada pemilik klub. Aku kagum bagaimana kau berhasil. Situasi semakin sulit bagi musuh-musuh kita. Aku bisa lakukan apapun. Sayang, aku tahu. Kau pasti penasaran kan bagaimana aku berhasil. Iya kan? Iya. Kau tenang saja sayang. Akan kuceritakan detailnya padamu. Saat ini kau harus masuk dan memulai aktingmu.
Tunjukkan kau tidak bersalah. Tampilkan sisi lembutmu. Katakan kau tidak melakukan apapun. Dan kau posisikan Prita ada di bawah. Permalukan dia sampai dia tidak kuat menghadapi mereka lagi. Hah? Begitu kau sudah melakukan perkataanku. Segera pulanglah. Aku akan segera menyusulmu. Baik, sayang. Sampai nanti. Satu hal lagi, sayang. Ya? Aku masih belum puas. Aku mau melihatmu lebih bahagia. Aku tahu saat kau menghina Prita, kau merasa lebih baik. Benar kan? Iya. Sayang, kau harus buktikan dia bersalah. Kalau ingin menghinanya. Caranya bagaimana? Akan kuberitahu. Saat kau pergi ke klub, aku mendatangi rumah Lutra. Dan aku meninggalkan sebuah kotak di beranda untukmu. Lihatlah sekelilingmu. Kotak? Mana? Ah, iya. Sayang, cepat buka itu. Lalu kau masuk dan mulailah berakting. Kau mengerti? Semoga berhasil. Ah, baik. Dadah. Ini akan menyenangkan. Aku tidak mau Sherlyn menikah dengan Risab karena Sherlyn tidak layak. Tolong dipertimbangkan. Tolong dengarkan aku. Kau dengar itu? Sejak aku melihatnya untuk pertama kali, aku tahu apa niatnya sebenarnya. Karena itu aku sangat membencinya. Karena perempuan ini tidak mau Risab menikahi Sherlyn. Apa maksudmu? Aku awalnya ikut senang dengan hubungan itu. Justru aku yang membujuk Risab agar menerima lamaran itu. Tapi setelah dia bertunangan dengan Sherlyn, aku baru tahu siapa dia yang sebenarnya. Prita, aku tidak percaya kenapa kau berubah. Dulu kau tidak seperti ini. Aku ingat kau mendatangiku dan bilang kau senang sekali mereka bertunangan. Itu benar kan? Iya, Nenek. Aku memang senang sekali. Karena sebelum mereka bertunangan, aku tidak tahu kebenaran tentang Sherlyn yang sebenarnya. Tapi sekarang aku sudah tahu, Sherlyn ternyata bukan pasangan yang layak untuk Risa. Tutup mulutmu. Berani sekali kau bilang begitu tentang Sherlyn. Kak Prita hanya ingin yang terbaik untukmu. Dia tidak merubah alasannya walaupun rekaman itu tidak ada. Ya, kalau rekaman itu ada, kita bisa buktikan pernyataan kami itu benar. Kak Prita hanya ingin kau tahu sebenarnya tentang Sherlyn itu bagaimana. Kak Prita yakin kalau Sherlyn bukan pasangan yang tepat untuk Risab, itu saja. Cukup, Sristi. Ini bukan tentang pendapat Prita atau apakah Sherlyn itu layak. Ini memang penting, tapi masalah terbesar yang harus diperhatikan adalah karena ditangkap itu semua karena Prita. Dari melihat kejadian hari ini nih, dan juga detil-detil yang terlewatkan, aku yakin satu hal, nih. Prita tidak bersalah. Dia tidak mungkin salah. Aku tahu kalau dia tidak berbohong, Nenek. Aku mohon pada kalian semua. Aku tahu saat ini kalian tertekan dan gelisah. Tapi aku mohon, jangan luapkan kemarahan kalian pada Prita. Aku lihat sendiri bagaimana dia berdebat dengan inspektur di kantor polisi. Dia sudah menceramai inspektur itu tentang keadilan. Meski beresiko dia sendiri ditangkap, dia tetap melawan inspektur itu. Prinsipnya tetap sama. Nenek, aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi aku yakin pada satu hal, aku percaya penuh pada Prita. Benar sekali. Ini yang aku khawatirkan. Meragukan cinta seorang wanita memang mudah. Dia berkata apapun sesukanya. Dia menanamkan kecurigaan di pikiran semuanya dan dia berhasil. Kau tidak percaya padaku. Prita penjahat sebenarnya. Kau percaya penuh padanya. Kau percaya apapun perkataannya. Kau tak pernah mendengarku. Kau tak pernah percaya padaku. Bibi Raki, aku ingin berterima kasih. Kau menyayangiku dan percaya padaku. Terima kasih. Terima kasih. Nenek, kau dan Bibi Karina memperlakukanku seperti keluarga. Kau selalu mempercayaiku. Terima kasih.
Kritika dan Samir, kau selalu meragukanku. Tapi tidak apa. Tidak apa. Itu bukan salahmu. Itu semua karena Prita. Ini untukmu, Risa. Ini bukti bahwa aku tidak bersalah. Aku bisa saja tunjukkan padamu sejak awal. Tapi sengaja ku tahan. Kalian orang yang baik sekali. Kukira kau mempercayaiku. Aku tak mau membuktikanmu salah. Lalu Sristi punya ide memeriksa rekaman CCTV. Aku setuju. Karena itu bisa membersihkan tuduhan padaku. Saat semuanya tidak berhasil, aku ambil ini dari mobilku. Lihatlah. Apa isinya? Kwitansi gaun pengantinku. Coba lihat jam dan tanggalnya. Ada juga kwitansi lainnya. Kwitansi gaun yang kubeli untuk Kritika. Kwitansi tiket parkir. Lihat jamnya, jamnya sama. Prita menuduhku ada di klub. Kalau kau tidak percaya, setidaknya percaya pada kwitansi ini. Jamnya sesuai. Kau lihat itu. Lihat dengan benar. Aku mau kau mengatakannya. Apa jam pada kwitansi itu sama dengan jam penangkapan polisi? Iya, cukup dekat. Tapi aku... Harusnya kau percaya padaku. Aku tidak pernah sangka kau curiga padaku. Kau meragukan niatku. Aku sangat menghormatimu. Dan aku percaya padamu. Aku berharap kau bisa menghormatiku. Tapi ternyata aku salah. Aku salah menilaimu. Aku tidak bisa terima ini. Sherlyn, tunggu Sherlyn. Sherlyn, kumohon tunggu. Raki, minta perempuan ini pergi sekarang juga. Prita, tolong pergilah, nak. Dia salah, Ibu. Tidak, Risa. Aku tidak salah. Aku memang melihat Sherlyn di sana. Cukup, Prita. Diamlah. Sherlyn benar atau tidak sudah tidak penting lagi. Sekarang masalahnya adalah Karan di penjara. Dan dia di penjara karena kau. Cukup, Nenek. Dan semuanya, diamlah. Apa yang sudah kalian lakukan? Risap, kau masih membela Prita. Kau sadar apa artinya itu? Artinya kau membela musuh adikmu itu. Perempuan ini bertanggung jawab atas ditangkapnya Karan. Kalau dia tidak memintanya datang ke klub, Karan pasti akan tenang di rumah. Ayo, Kak. Percuma saja kita di sini. Kita pulang. Prita. Kak. Kau pulang duluan. Nanti aku menyusul. Kenapa? Kau mau kemana? Kakak tidak usah banyak tanya. Kau tidak pernah mendengarkanku. Lakukan saja kataku. Sristi, aku bersumpah. Aku melihat Sherlyn di sana. Aku tahu, Kak. Aku percaya pada kakak. Sebaiknya kakak pulang.